Sungguh kami kagum dan hormat akan Engkau ya Aba, ya Bapa, Tuhan Allah kami yang hidup, Tuhan Allah kami yang maha kuasa, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih kebaikan-Mu yang tak ada habis-habisnya di dalam hidup kami ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Sekarang kami mau buka hati kami lebar-lebar untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu, dan urapi setiap kami ya Aba ya Bapa, sehingga benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak ada satu pun yang kembali dengan sia-sia, tapi dapat kami hidupi, dapat menjadi gaya hidup buat setiap kami, karena kami mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, yang siap diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Sabtu 19 Oktober 2024 kita boleh bersama-sama kembali di doa fajar ini ya. Dan hari ini kembali kita akan dilayani oleh hambanya, yaitu Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Shalom Ibu Jim, apa kabarnya? Shalom, luar biasa, semangat pagi. Biasa, semangat pagi. Ya, silakan Bu Jim, waktu dan tempat untuk Ibu Jim. Ya, pagi hari ini adalah hari yang terakhir karena kita mau libur ya. Libur sampai 14 November dalam doa pagi ini. Karena itu pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema rumahmu jangan sampai bocor. Saudara menjadi anak Allah itu, seperti yang saya katakan kemarin ya, itu bukan memiliki status, tapi perubahan. Perubahan di mana sifat-sifat Allah itu benar-benar masuk di dalam diri kita. Sampai nantinya kita bisa berkata, Galatia 2:20, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang tinggal di dalam aku. Dan Paulus menekankan untuk mencapai ini, dia ada barter, ya, bahwa dia memilih Tuhan. Dan dia ada barter, dikatakan apa yang dulu menjadi keuntungan baginya,
Sekarang kupandang rugi karena pengenalan akan Kristus. Pengalaman dengan Tuhan itu bagi Paulus adalah sangat penting. Karena itu dia berani melepaskan semuanya. Saudara, bukan berarti kita punya pribadi ganda. Tetapi kalau dalam diri kita itu ada karakter Kristus, maka Kristus ini yang akan menuntun hidup kita kepada kemenangan demi kemenangan, kepada hidup yang mengalami mujizat. Ya, karena ada Kristus yang ada di tengah kita. Kalau Kristus ada di dalam hidup kita, walaupun kita berjalan di lembah gelap, kita tidak takut bahaya karena Kristus bersama kita. Saudara, ini paralel dengan perintah Tuhan kepada bangsa Israel untuk membunuh semua orang Kanaan di wilayah di mana Israel diduduki waktu itu, supaya jangan ada unsur-unsur kekafiran masuk ke dalam kehidupan bangsa Israel. Saudara, kalau hidup kita itu ada Kristus, saya percaya unsur-unsur kekafiran itu tidak akan masuk ke dalam kehidupan kita. Saudara, makanya kalau kita tekun mencari Tuhan, kita menemukan Tuhan, maka kita akan menemukan unsur-unsur di dalam hati kita. Apa yang harus kita buang? Saudara, kalau di Indonesia, di Surabaya orang bilang, hidup kita tuh nggak nyusu. Nyusu itu artinya menyimpan barang-barang yang nggak dipakai, yang nggak perlu, saudara. Itu harus kita buang. Kita harus bersihkan sehingga kita menjadi man of God. Manusia Allah. Sehingga jejak-jejak hidup kita, masa lalu, manusia lama kita, itu sungguh-sungguh dibuang dan hilang. 2 Korintus 5 ayat 14 berkata, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, tidak ada keuntungan yang lebih dahsyat dari Galatia 2:20, yaitu bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Tidak ada keuntungan sehebat ini, saudara. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Karena kalau Kristus hidup dalam aku, maka saya percaya apa yang menjadi masalah kita, persoalan kita, tujuan hidup kita, Kristus yang akan pimpin. Jadi selama kita anggap kekristenan itu sebagai pelengkap, supaya kita diberkati, supaya kita masuk surga, supaya kita dilindungi, supaya kita disembuhkan, ya. Semua itu yang dibungkus dengan kata agama, sehingga setiap orang rasanya perlu untuk mendapatkan satu agama, karena dianggap agama itu pelengkap yang bisa memperlengkapi hidup kita, diberkati, ditolong, ya, dilindungi, ya, seperti itu. Tapi sekali lagi kekristenan beda. Kekristenan tidak begitu. Kekristenan itu merubah total hidup kita. Kesenangan kita, prinsip-prinsip kita itu harus dirubah total, saudara. Saudara, ini zamannya kita tidak menyanyiakan hidup kita.
Pikiran kita harus diisi dengan firman. Bukan berita-berita dari gadget saudara. Hidup saudara harus se-ekstrim-ekstrimnya. Sefanatik-fanatiknya. Harus bisa hidup kudus dan tidak bercela. Tidak ada keindahan hidup daripada kehidupan yang tidak bercela di hadapan Allah. Yesus sudah mati bagi kita, maka kita semua sudah mati. Dikatakan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, Kristus di sini dikatakan Kristus yang diurapi. Saudara, kita ini sudah ditebus. Tubuh kita ini tidak boleh dihuni oleh siapapun. Tubuh kita ini harus dihuni oleh Tuhan. Saudara, yang menjadi pertanyaan pagi hari ini, siapa yang menghuni tubuh kita? Tuhan yang diwakili Roh Kudus harus menghuni tubuh kita. Makanya kalau saudara baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, siapa yang berhak menjadi penghuni hidup kita? Siapa yang berhak menghuni hidup kita? Dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu ini adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, bukan dengan perak dan emas, tetapi dengan darah Kristus. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Saudara, karena kita ini sudah dibeli, saudara, maka kita tidak berhak atas tubuh kita. Kalau orang jual mobil, ya, maka pembelilah yang berhak mengendarai mobil itu. Kalau orang jual rumah, maka orang yang membeli rumah itu yang berhak menempati rumah itu. Jelas bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu sudah ditebus, kita sudah ditebus. Tubuh kita ini menjadi bait Roh Kudus. Sebab kita sudah dibeli, jadi kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu sudah lunas dibayar. Tetapi masalahnya, saudara, ini poinnya. Masalahnya, karakter lama kita. Pikiran-pikiran lama kita yang sudah bertahun-tahun tercetak di dalam pikiran kita. Saudara, ini menyebabkan proses serah terima. Ini berat, saudara. Jadi kita tuh sudah milik Kristus, sudah dibeli. Tapi proses serah terima ini, hidup kita, diri kita pada Kristus ini sangat berat. Padahal Tuhan sudah membeli kita cash. Tapi kenapa kita proses untuk serahkan hidup kita bagi Tuhan ini sesuatu yang berat? Saudara, karena kita masih memiliki keinginan daging, memiliki karakter-karakter lama kita yang susah untuk dilepaskan. Walaupun kita sudah dibeli cash melalui proses demi proses, Tuhan dengan kesabarannya memberi kesempatan kita untuk kita bisa serah terima ini dengan sungguh-sungguh. Kalau orang jual rumah, saudara, pasti dia akan berkata, Bu, boleh enggak saya diberi waktu 3 bulan menempati rumah ini? Karena saya harus siap-siap mengangkat semua barang-barang kami untuk kami pindah. Saudara, demikian dengan kita. Saudara, kapan
saudara masih mau menempati rumah dan menempatkan barang-barang kita di rumah kita yang sudah dibeli cash oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu ini adalah bait Roh Kudus, rumah Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara, sebab kita sudah dibayar lunas, ya, karena itu muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Saudara, rumah atau bait Roh Kudus itu tubuh kita. Itu kadang-kadang kelihatannya bagus, saudara. Tetapi kalau hujan, ya, kadang-kadang bisa bocor, saudara. Dan kalau tidak hujan, itu tidak nampak kebocorannya. Kelihatannya bagus, ya. Tapi kalau hujan, kelihatan bocornya. Kalau ada masalah, kelihatan bocornya. Saudara, waktu saya di Amerika ini, saya nggak tahu. Kamar saya itu, plafonnya itu jebol, saudara. Karena ada bocornya. Kelihatannya nggak apa-apa, saudara. Anak saya Kesia selalu membersihkan, tiap 2 minggu sekali dibersihkan, kelihatannya tidak apa-apa. Tetapi satu kali waktu dia buka, ternyata ada plafon yang ambruk, saudara, karena bocor. Kelihatannya bagus, tapi ada bocornya. Juga demikian, ini mengajarkan satu pengajaran bagi kita. Kita masih sering bocor pada waktu tertentu. Walaupun rumah kita ini kelihatannya bagus, tapi kadang-kadang ada bocornya. Saudara, bocor ini bahaya, saudara. Bisa dimakan rayap. Ternyata betul yang bocor di rumah saya itu karena ada rayapnya. Sehingga waktu saya di Amerika, rumah saya, kamar saya itu dibongkar total, diganti galvalum, saudara. Dan ini sedang tahap penyelesaian, sudah hampir selesai. Kelihatannya bagus, tapi bocor. Dan akhirnya bisa jadi rayap yang menggerogoti hidup kita. Saudara, kita sering memberi kesempatan dosa itu masuk, ya. Dan Tuhan atau Roh Kudus tidak nyaman tinggal di dalam rumah yang demikian. Kita pun punya refleks dosa ini cepat sekali, saudara. Waktu kita tersinggung, saudara, itu bocor. Waktu kita, kata-kata kita tidak perlu kita ucapkan, saudara, itu bocor. Waktu pria memandang wanita yang tidak patut kita lihat, itu bocor. Ya. Dalam percakapan keluar kata-kata yang membuat diri kita dipuji, ya, kita bangga, itu bocor. Waktu kita marah, kata-kata yang keluar tidak layak, itu juga bocor, saudara. Lalu bagaimana supaya tidak bocor ini? Bagaimana, saudara? Yaitu keinginan. Keinginan, kadang-kadang kita tuh punya keinginan dipuji, ya. Keinginan dipuaskan. Bagaimana bisa membelenggu keinginan kita? Kita harus ingat bahwa kita ini bukan milik kita sendiri. Jadi jangan seenaknya. Bahasa Jawanya jangan karena PDW, saudara. Karena kita ini sudah punyanya Tuhan, miliknya Tuhan. Jadi kita harus jaga keinginan kita. Ya, jangan sampai keinginan kita ini terus membelenggu kita. Kita tidak berhak memasukkan sesuatu di dalam pikiran kita, di dalam jiwa kita untuk menggerakkan tubuh kita. Kita harus belajar mengontrol keinginan kita. Keinginan kita apa? Untuk marah, emosi, mukul, sumpah serapah, keinginan hawa nafsu, keinginan keras hati, ya, untuk dipuji, ya, dan banyak lagi, ya.
adanya KDRT, ya. Ini semua masih manusia lama yang punya keinginan yang masih keluar dari hati kita. Dan kita harus mengontrol keinginan itu untuk tidak masuk di dalam rumahnya bait Allah ini. Waktu kita masih saat teduh, ya, waktu kita saat teduh, di mana kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita punya hubungan intim dengan Tuhan, maka itu luar biasa. Berkatnya di mana? Tuhan bisa mengoperasi hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang tidak patut di hati kita dengan segala keinginannya. Waktu kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Kadang-kadang Tuhan operasi keinginan-keinginan itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. 1 Korintus 5:14-15 berkata, Dia sudah mati untuk kita. Jadi kita semua sudah mati. Jadi kalau sekarang aku hidup untuk Dia yang sudah mati bagi kita. Jadi tidak berkelebihan kalau firman Tuhan berkata, baik kamu makan maupun kamu minum, lakukan sesuatu itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, perasaan kita tidak boleh diisi lagi dengan kebencian, marah, keinginan-keinginan yang harusnya sudah kita buang. Saudara, dan ini tidak mudah. Kita harus belajar. Keluarkan barang-barang dari rumah saudara. Rongsokan ya, yang keluar dari rumah saudara. Karena rumah ini sudah dibeli oleh Tuhan, yaitu Tuhan. Tuhan yang baru ini yang boleh menempatkan barang-barang di rumah kita. Bukan barang-barangmu, bukan keinginanmu, tapi barangnya Tuhan. Maka kalau kita membaca di dalam Injil di mana ada seorang yang roh jahat disuruh diusir keluar, tapi roh jahat itu keliling-keliling, nggak ada tempat, dan dia tidak ada tempat, dia balik lagi. Dilihat tempat itu kosong, tertata rapi, maka ada 7 roh jahat lebih masuk, dan orang ini bertambah jahat. Saudara, kita harus memasukkan barang-barangnya Tuhan di dalam rumah kita ini, di dalam baitnya Allah ini. Yaitu apa? Cara berpikir Tuhan. Ini barangnya Tuhan, cara berpikir Tuhan. Pikirannya Tuhan, perasaan Tuhan. Bukan cuma pengetahuan tentang Tuhan, tapi perjumpaan dengan Tuhan, di mana Roh Kudus bisa bicara dengan kita. Itu kita harus mengalami, saudara. Kelemah lembutan, kerendah hati, 9 buah roh itu bendaranya Tuhan, barang-barangnya Tuhan yang harus disimpan di rumahnya Tuhan ini. Saudara, kita harus cari perkara-perkara di atas. Dan ini prosesnya luar biasa. Kalau kita tidak mati, saudara, Tuhan nggak bisa hidup di dalam diri kita. Saudara, bersyukur kalau kita masih muda-muda ya, bisa mendengar pelajaran tentang ini. Sehingga kita bisa mudah berubah. Tapi kalau kita sudah terlanjur usur, sudah terlanjur tua, saudara, keinginan kita sudah tercetak ya kuat di dalam hidup kita. Saudara, ini sukar untuk kita berubah. Mumpung masih muda, belajar matikan dagingmu supaya hidup Yesus dalam dirimu. Dan kalau Yesus ada dalam hidup kita, ini adalah kunci kesuksesan kita di sepanjang hidup kita. Jadi sebelum kesempatan berlalu, maka bukan cuma berubah, tapi kita harus mati. Dan ini bukan cuma instan, saudara. Tapi kita step by step, tahap bertahap seperti naik tangga. Hati Tuhan sedih kalau melihat orang Kristen
yang hatinya terpaku karena kekristenannya tidak pernah berubah. Walaupun ke gereja berlama-lama. Padahal kesempatan menjadi anak Allah ini luar biasa. Saudara, di dalam batin kita ini sering kita tanpa kita sadari ada kesombongan batin. Merasa kita lebih hebat dari orang lain. Ada kebencian, dendam, perasaan marah yang ada di dalam hati kita. Memang itu masih belum kadang-kadang menjadi perbuatan, tapi sudah tersimpan di dalam kedalaman hati kita. Kita minta Tuhan menerangi pikiran kita, batin kita, supaya apa? Ini terselesaikan, saudara. Saudara, kalau hati kita salah. Oleh karena itu Daud berkata, kenali aku Tuhan. Apakah jalanku serong? Apakah hatiku lurus di hadapanmu? Kadang kita merasa lurus, tapi ternyata masih ada bengkoknya. Dan kalau hatimu bengkok, tidak diluruskan, maka itu akan terus bengkok. Jalan kita akan terus bengkok. Dan tujuan kita, arah hidup kita, destinasi kita terus bengkok, saudara. Tuhan eh, tidak hanya dosa-dosa moral yang kelihatan manusia, tapi hal kecil apapun yang kita lakukan yang tidak bisa dilihat manusia, yang ada di dalam kehadiran kita, itu perlu dikoreksi. Kita minta Tuhan membuka pengertian kita setiap hari. Firman Tuhan berkata, hanya Tuhanlah yang menguji setiap batin kita. Berarti Tuhan mencari orang-orang yang tidak bercela. Suatu hari banyak orang akan menyesal ketika kita berhadapan di hadapan Tuhan dan dibuka oleh Tuhan dan kedapatan telanjang tidak ada bisa ditutupi, dan pada waktu itulah nampak keadaan kita masing-masing yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kalau sampai kita menyimpan sesuatu yang tidak patut lalu dibongkar, saudara, pada waktu itu, saudara, betapa malunya kita. Sesuai firman Tuhan, aku tidak mau dipermalukan. Saudara, kita kadang-kadang ada di sosial media memberi komen-komen, menasihati orang, ya. Ternyata di hadapan Tuhan sebenarnya hati kita bengkok. Betapa memalukan orang seperti ini. Maka eh, satu hari kita akan mendengar Tuhan berkata, enyahlah daripadamu karena engkau pembuat kejahatan. Saudara, jangan biarkan pikiran kita dibelenggu dengan pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Keinginan kita menjatuhkan orang, mempermalukan orang, merendahkan orang. Ini semua kejahatan, saudara. Saudara, kita harus tahu kesombongan-kesombongan yang kelihatan kita berbuat baik, ya. Kita posting, ya, di sosmed, kita kelihatan berbuat baik. Saudara, ternyata bendera kita yang kita kibarkan bersama Tuhan. Dan bendera Tuhan itu lebih rendah, bendera kita lebih tinggi. Kelihatannya kita berbuat baik, saudara. Tetapi bendera kita yang kita naikkan, saudara. Dan inilah yang sungguh-sungguh satu hal yang menjijikkan. Bukan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi mari kita mau mengangkat diri kita. Jangan seperti Lucifer yang mau terhormat. Jangan seperti Lucifer yang mau berkuasa. Jangan seperti Lucifer yang mau didewakan, dikultuskan supaya dipuji orang, dikagumi orang. Saudara, ini sangat-sangat mengerikan. Makanya kita mau merendahkan tiap hari di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau ada jalanku yang salah, masih belum beres. Tuhan, biarlah Tuhan periksa hati kita supaya hidup kita sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita mau menjadi lilin yang dinyalakan, saudara.
dinyalakan dan terus habis. Saudara, lilin yang dinyalakan dan terus habis, tetapi lilin itu menerangi orang di sekitar kita. Saudara, kita lihat ada bara api kota dosa yang belum padam. Harus kita padamkan. Saudara, kalau tidak, itu akan dosa itu membara total. Dan upah dosa itu adalah maut. Kiranya firman ini menyadarkan kita semua. Amin. Kita berdoa, Tuhan, biarlah Tuhan bisa memengeroci hati kita. Rumah kita yang sudah Tuhan beli, saudara. Sehingga kita tidak berhak mendiami, menaruh barang-barang kita, keinginan hati kita, kedengkian, semua hidup lama kita, karakter kita yang masih kita simpan di rumah ini. Padahal ini rumah Tuhan yang sudah dibeli dengan cash oleh darah Kristus. Biarlah isi rumah kita dengan pikiran Tuhan, perasaan Tuhan. Sehingga kita punya rumah jangan cuma indah di luar, tapi jangan sampai rumah kita bocor dan akhirnya dimakan rayap. Saudara, biarlah ini menjadi satu pelajaran menyadarkan hati kita bahwa hidup kita bukan milik kita, tetapi Kristus yang memiliki kita. Karena kita, Yesus sudah mati bagi kita dan membayar kita cash. Maka saudara, kita harus serah terima kepada Tuhan. Jangan sampai karakter-karakter lama kita membuat kita tidak bisa serah terima total kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Amin.